Begitupun Ratu Medusa. Dirinya shock setelah melihat kulit ular berhamburan di sekitaran sini. Sudah dapat dipastikan ini adalah sumber penyebab atas hilang anggotanya secara misterius. Kebetulan Ratu Medusa kembali ke samping Soyan. Tujuannya selain menjaga keselamatan Soyan, ia juga menyelidiki kenapa orang-orangnya hilang secara misterius, coy. Dan hari ini Ratu akhirnya sudah menemukan jawabannya. Benar sekali, kasus ini berawal dari hadirnya Han Feng, alias sumber utama dari kasus ini, coy. Soyan juga menemukan kalajengking yang sengaja disimpan dalam gelas ini. Soyan pun berencana untuk membawa satu ekor kalajengking. Nantinya akan dijadikan sampel agar kedepannya bisa diketahui apa tujuan Han Feng menyimpan banyak binatang beracun. Selain ular ada juga kalajengking, ya kan? Di sini Ratu menyayangkan banyaknya orang-orang dari klan ular juga mati secara sia-sia. Itu dibuktikan dengan penemuan sisi ular. Siapa lagi kalau bukan berasal dari klan ular? Di sini Ratu tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia ingin sesegera menemui Han Feng dan membunuhnya. Namun ada Soyan yang mencoba menenangkan diri Ratu. Sebab jika terlalu cepat mengambil keputusan, maka akan berisiko terhadap diri sendiri. Soyan menyarankan untuk kembali dulu ke tempat peristirahatan sembari mencari tahu lebih dalam apa tujuan Han Feng mengumpulkan kalajengking dan ular ini. Setelah tahu, maka selanjutnya tinggal menyusun strategi untuk balas dendam. Di sini tanpa adanya sesosok guru Yao Chen yang senantiasa membantu setiap Soyan ada masalah. Soyan hanya bermodalkan keyakinan saja setiap ingin mengambil keputusan. Soyan memutuskan untuk masuk ke ruangan cincin. Nantinya di sana ia akan mencari tahu tentang sampel yang dibawa Soyan sebelumnya, ya kan? Nah, dengan itu pasti akan terjawab misteri di balik rencana jahat Han Feng. Kembali ke tempat persembunyian Han Feng. Di sini ia bersama Sisan. Han Feng sekali lagi memastikan tentang keadaan Soyan. Apakah Soyan masih hidup? Sisan mengatakan bahwa Soyan masih hidup dan juga memiliki kelicikan sehingga mereka berdua sedikit sulit untuk membunuhnya. Tapi Sisan berjanji masalah membunuh Soyan hanya menunggu waktu saja. Artinya Sisan sudah dapat memastikan Soyan akan benar-benar mati di tangan mereka. Tapi sebelumnya Sisan meminta kepada Han Feng untuk memberikan pil kepada Shao Xian yang saat ini kondisinya tak bisa terkontrol lagi. Han Feng akan memberikan pil yang diinginkan Sisan, asalkan Sisan harus jujur kepadanya tentang apa sebenarnya yang terjadi. yakni masalah hubungan Shao Xian dengan Soyan. Dari gerak-gerisi Han Feng sangat mencurigai Shao Xian, sebab Shao Xian setiap diberikan oleh Han Feng sebuah misi, pasti menjalankannya begitu cekatan. Namun ketika tugas untuk membunuh Soyan malah terhambat oleh beberapa alasan. Menurut Han Feng, ini begitu jarang terjadi kepada diri Shao Xian. Sedangkan Han Feng meminta kejujuran Sisan. Jika sesekali berani berbohong, maka toksin di tubuh mereka tak akan pernah dihilangkan. Akhirnya Sisan diskakmat. Ia pun mengatakan yang sejujurnya, bahwa Shao Xian memang benar memiliki hubungan dekat dengan Soyan. Itu sebabnya sampai sekarang mereka belum juga bisa membunuh Soyan. Jelas Han Feng yang mendengar itu begitu marah. Seperti dugaan Han Feng sebelumnya, pasti ada sesuatu hal di balik ini semua, ya kan? Maka dari itu Sisan diperintahkan untuk membunuh Soyan secepatnya. Jika tidak, maka Han Feng akan mengurungkan niatnya untuk menyembuhkan toksin di tubuh mereka berdua. Sedangkan Soyan sudah berada di ruangan cincin. Di sini ia langsung bergerak untuk mencari info melalui gulungan kertas milik gurunya. Masalah kalajengking dan ular tidak ia temukan di ruangan sini, coy. Hanya saja sesuatu penting yang ia dapati, yakni obat kesembuhan bagi orang yang menderita penyakit toksin. Air liur budi namanya. Obat penawar racun toksin. Namun masalahnya, benda tersebut sampai saat ini sangat sulit ditemukan. Andai saja ada guru Yao Chen, mungkin pekerjaan ini akan lebih mudah. Masih berada di dalam cincin, di sini ia sedikit ingat pelajaran yang diberikan Yao Chen tentang memurnikan sebuah pil. Kali ini ia nekat memurnikan kandungan racun yang Soyan dapati di ruangan Han Feng. Meskipun terbilang gila, sebab jika salah, racun yang terkandung di dalam tungku ini akan menjadi sebuah bumerang bagi Soyan. Tapi tidak ada jalan lain lagi selain ini, ya kan? Semua ini ia lakukan semata-mata untuk Shao Xian agar ia percaya dengan ucapan Soyan sebelumnya bahwa Han Feng adalah orang yang licik.
Singkatnya, Soyan berhasil memurnikan dan menemui Ratu Medusa untuk mengabarkan kandungan yang terdapat dalam pil. Ngomong-ngomong, pil ini sama persis dengan pil yang sering diberikan Han Feng kepada Sisan juga Shou Xian. Mereka berdua mengira ini adalah pil penawar toksin yang ada di dalam tubuhnya. Namun Soyan sudah tahu, berkat sampel yang ia murnikan tadi, akhirnya kebusukan Han Feng lagi-lagi terungkap. Ternyata Han Feng mengumpulkan ular juga kalajengking untuk dijadikan sebuah pil, di mana pil tersebut mengandung rangsangan agar seseorang dapat mengeluarkan inti kekuatan seseorang, coy. Seperti mana yang Soyan ketahui, Han Feng memanfaatkan Shou Xian dan Sisan yang dijadikannya sebagai batu pijakan untuk meningkatkan kekuatan. Semakin banyak mereka berdua meminum pil, yakni mengambil kekuatan Shou Xian juga Sisan, maka semakin cepat pula Han Feng akan beraksi. Misi selanjutnya bagaimana caranya agar Shou Xian dan Sisan percaya kepada Soyan, ketimbang percaya dengan Han Feng yang sudah mereka dewa-dewakan. Sepertinya sulit sih, tapi Soyan akan berusaha menyelamatkan nyawa mereka berdua. Sementara itu, Sisan memberikan pil yang dibuat oleh Han Feng untuk Shou Xian. Sungguh disayangkan, Sisan tidak mengetahui rencana jahat Han Feng, yang ada hanya kebencian terhadap Soyan, coy. Setelah melihat kondisi Shou Xian seperti ini, ditambah lagi desakan dari Han Feng, maka Sisan akan mengerjakan tugasnya sendiri untuk membunuh Soyan. Jika gagal, maka harapan untuk sembuh dari penyakit toksin akan pupus selamanya. Setelah Sisan pergi, pil Han Feng tadi mulai bereaksi. Shou Xian mengalami perubahan pada tubuhnya. Kini Shou Xian tak bisa apa-apa lagi selain hanya melihat dan merasakan. Ketika itu juga Han Feng dengan tatapan jahatnya datang. Di sini Han Feng menyaksikan secara langsung pil yang ia buat tadi bereaksi begitu cepat pada diri Shou Xian. Han Feng langsung melakukan aksinya dengan mengumpulkan energi yang dimiliki oleh Shou Xian. Hanya sedikit energi saja yang ia serap, kekuatannya sudah terlihat. Sehingga Han Feng sudah merasa yakin jika semua kekuatan Shou Xian dapat ia serap, maka membunuh Soyan akan sangat mudah baginya. Sementara Ratu Medusa mendatangi Jin dan Yin, tentu ia sudah sangat yakin pelaku pembunuhan manusia ular ialah mereka berdua. Namun sebelumnya kita berpindah dulu ke sini, coy. Ada Soyan didatangi Shou Xian. Shou Xian meyakinkan apakah benar ucapan Soyan sebelumnya ingin menyembuhkan mereka berdua dari penyakit toksin? Oh jelas, Soyan pasti akan menyelamatkan dan Soyan sudah menemukan obatnya. Bukan dari Han Feng, melainkan air liur budi. Soyan selagi bercerita bagaimana ia nantinya mencari obat penyembuh toksin, tiba-tiba Shou Xian ingin menyerang Soyan. Tetapi Soyan sudah tahu dari auranya, dia adalah Sisan. Dan benar sekali, Sisan datang untuk membunuh Soyan. Tapi Soyan menyuruh Sisan jangan sesekali mendekatinya, sebab Sisan bukan lawan sepadan dengannya. Kini di dalam pikirannya hanya membunuh Soyan. Soyan pun membawa ke sini dan memperlihatkan pil yang ia buat, di mana pil ini sama persis dengan pil milik Han Feng. Saat disinilah Soyan mengatakan bahwa pil ini bukan penawar, melainkan sebaliknya. Pil tersebut adalah obat perangsang siapapun yang meminumnya, maka akan mengeluarkan energi. Saat itulah Han Feng memanfaatkan tubuh mereka berdua untuk dijadikan tameng agar kekuatannya meningkat. Sayangnya Sisan masih tidak percaya dengan ucapan Soyan. Hingga di luar, Soyan bertemu ratu yang kala itu mengejar si kembar, yang diyakini lari menuju ke tempat persembunyian Han Feng. Sementara Soyan meminta kepada Sisan untuk menyelamatkan Shou Xian. Jika terlambat maka dia akan mati di tangan Han Feng. Benar sekali, kini Shou Xian dalam masalah besar. Sedikit lagi Han Feng akan menyelesaikan tugasnya. Jika selesai proses ini, maka Shou Xian dipastikan akan mati. Namun di tengah kesibukan Han Feng, Jin dan Yin juga Soyan bersama Ratu datang secara bersamaan. Di sini Ratu langsung menghadapi si kembar, sedangkan Soyan malah nekat masuk ke dalam segel yang dibuat oleh Han Feng, sehingga Soyan tak bisa bergerak untuk menyelamatkan Shou Xian. Sampai sini Soyan hanya sebatas pemuda yang tidak memiliki kekuatan bagi Han Feng. Akibat segel inilah, Soyan tak bisa mengeluarkan api pelik dan juga kekuatannya. Sampai sini, Soyan hanya bisa pasrah melihat Shou Xian yang tak berdaya setelah diserap oleh Han Feng. Akhirnya, Shou Xian juga tahu bahwa Soyan adalah lelaki yang tidak pernah berbohong. Kesalahan terbesar Shou Xian saat ini karena terlalu percaya dengan Han Feng. Padahal, di balik itu semua, Han Feng malah memanfaatkan mereka berdua, ya kan? Kini hanya ada penyesalan di diri Shou Xian.
tapi semuanya sudah terlambat. Sosian hanya menunggu waktu saja, sedangkan energinya diserap oleh Han Feng. Dan yang paling ditakutkan lagi, jika proses ini selesai, Soyan bukanlah tandingan Han Feng lagi coy. Sementara Ratu Medusa akhirnya dapat mengalahkan si kembar. Bertepatan setelah itu, Sisan juga datang, di mana Ratu menyuruh Sisan untuk membuka mata lebar-lebar, bahwa ucapan Soyan sebelumnya adalah benar. Dan lihatlah, Han Feng hanya memanfaatkan mereka berdua. Begonya lagi, Sisan masih tak mengerti coy. Yang ia lihat apa yang dikerjakan oleh Han Feng adalah proses penyembuhan Soyan. Sedangkan Han Feng sedikit lagi akan menyelesaikan misinya ini. Soyan setelah melihat Soyan seperti ini, hampir mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan segel ini. Namun Han Feng pintar, ia mengusik kembali masa lalu Soyan, sehingga Soyan langsung drop, di mana orang-orang di sekitar Soyan banyak mati akibat perbuatannya sendiri. Mulai dari keluarga Yunlan murka karena Soyan bernafsu untuk mengalahkan Nalan Yanran. Dengan itu menyebabkan ayahnya mati, begitupun Yao Chen tertangkap karena kesalahan Soyan merebut api pelik dari Mugu. Dan hari ini Soyan mati karena dianggap kesalahan Soyan. Kini Soyan benar-benar tak bisa apa-apa lagi. Sementara Han Feng menyuruh Sisan untuk sesegera menghabisi Soyan. Namun Soyan dengan sisa energinya meminta kepada Sisan agar tidak mempercayai Han Feng. Sisan benar-benar bego coy, yang ia lakukan demi keselamatan Soyan juga. Maka dari itu ia harus membunuh Soyan. Ketika itulah Soyan harus melakukan cara terakhirnya, sehingga segel ini hancur. Semuanya mengalami dampak akibat ledakan tadi, sehingga Han Feng marah besar sebab Soyan menggagalkan aksinya yang sedikit lagi selesai, di mana Soyan harus membayar ini semua. Kali ini Han Feng melakukannya dengan cara yang lebih kasar. Nah, akibat kejadian inilah akhirnya Sisan sadar bahwa Han Feng bukan menyembuhkan, melainkan ingin membunuh Soyan. Akhirnya Sisan juga murka dan balik menyerang Han Feng. Kali ini Sisan membayar atas kesalahannya. Demi menyelamatkan nyawa Soyan, Sisan rela mati dan membuat Han Feng mengalami luka parah. Jelas, Soyan begitu sedih setelah melihat kakak angkatnya mati demi menyelamatkan nyawanya. Soyan yang melihat kesedihan Soyan, ia juga merasakannya. Sehingga dengan sisa kekuatannya ia menyerang Han Feng. Di sini Han Feng benar-benar mati di tangan Soyan. Akhirnya setelah beberapa waktu terlewati, kini Soyan dapat membayar atas segala perbuatan Han Feng. Singkatnya, Soyan tidak tahu lagi harus kemana, sehingga Soyan akan membawa dan mengobatinya. Tetapi Ratu melarang, jika membawa Soyan akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Justru itulah, jika ditinggalkan seorang diri, malah berdampak lebih besar. Maka Soyan akan membawa kembali ke akademi, sebab di menara pelatihan fisik, sekiranya dapat menahan racun toksin yang ada pada diri Soyan. Sementara air liur budi, nantinya Soyan akan menanyakan kepada dekan. Malam harinya di Akademi Jianan, Bai Cheng, kakak kandung Baisan telah datang ke sini. Ia kala itu menemui Wu Hao untuk menanyakan kejadian yang menimpa adiknya. Bai Cheng setelah tahu adiknya gugur, ia langsung bergegas kembali ke Akademi coy. Hanya bisa berharap kepada Wu Hao agar Bai Cheng tahu informasi valid tentang kejadian sebenarnya. Pertama-tama Wu Hao menceritakan tentang bagaimana Baisan latihan keras. Itu semua karena tujuannya ingin menjadi murid nomor 1 dan bisa berlatih di menara pelatihan fisik. Awalnya berjalan cukup baik, namun setelah datangnya Soyan dari kota Gama, merubah suasana. Baisan yang tak ingin ambisinya digagalkan oleh Soyan, ia terpaksa meminum pil terlarang agar tujuannya naik ranah dengan instan. Tetapi jalan yang diambil Baisan malah menjadi bumerang baginya. Baisan yang kalah dalam ujian master, ia harus kehilangan energinya. Mulai situ jugalah Baisan bersekutu dengan Han Feng. Wu Hao juga menceritakan tentang kejadiannya secara detail. Begitupun dengan cara kematian adiknya Bai Cheng, si Baisan. Tentunya Bai Cheng setelah mendengar cerita Wu Hao, dirinya sudah mendapatkan kesimpulannya. Atas kematian adiknya, orang yang dianggap paling berperan atas hilangnya Baisan untuk selama-lamanya, tidak lain tidak bukan ialah Soyan. Seperti mana hukum alam yang sudah lama diterapkan coy. Nyawa dibalas nyawa. Bai Cheng bersumpah Soyan akan mendapatkan hal yang sama seperti adiknya Baisan. Sebenarnya Wu Hao tidak menyudutkan bahwa pelaku yang membunuh Soyan coy, melainkan ia lebih mengarah ke Han Feng. Namun Bai Cheng tetap menyalahkan Soyan, sebab awal mula bersumber atas kehadiran Soyan ke akademi ini.
dan memaksa adiknya mengkonsumsi pil penerobos ungu. Siang harinya, Soyan, Ratu Medusa, dan Sausian berjalan kaki menuju ke akademi. Diperkirakan, sedikit lagi mereka akan sampai ke akademi. Namun di sini Sausian masih ragu untuk datang ke akademi, mengingat tubuh Tuxin di tubuhnya begitu berbahaya. Apakah bisa orang-orang akademi, khususnya dekan, menerima kehadirannya? Di sini Soyan memastikan bahwa dekan dan tetua akademi tidak seperti yang difikirkan Sausian. Mereka pasti akan menerima dan membantu menghilangkan tubuh Tuxin di dalam tubuh Sausian. Mendengar itu, Sausian sedikit lebih enakan, dan ia mulai yakin akan mendatangi Akademi Qianan. Kembali ke akademi, ada tetua Hao yang kala ini memberikan pelajaran kepada semua murid. Di sini ia memberikan sebuah pertanyaan. Jikapun ada murid yang dapat menjawab pertanyaan ini, maka akan mendapatkan pil tingkat tinggi yang dimiliki akademi ini. Sayangnya, murid-murid ini sudah diprovokasi oleh Bai Cheng. Mereka menganggap akademi ini sudah kehilangan simbolnya, sebab Soyan sudah berhasil memurnikan api pelik di menara pelatihan fisik. Semua orang tahu, Akademi Qianan tanpa api pelik hanya sebatas pos ronda tempat kumpulan bapak-bapak untuk ngopi. Marwah akademi ini sudah hilang coy, jadi serasa percuma mereka belajar terlalu giat. Akhirnya mereka keluar dari pelajaran yang diberikan tetua Hao. Hanya Wu Hao yang tidak pergi. Sudah dapat diartikan bahwa Wu Hao tidak berada di jalur Bai Cheng, yang kala itu berusaha memprovokasi murid-murid akademi, ya kan? Sampai sini tetua Hao juga mengetahui bahwa berita atas hilangnya api pelik berawal dari Bai Cheng, sehingga tetua Hao langsung mendatangi dekan untuk menceritakan semuanya. Jika terus begini, maka akademi ini akan kehilangan para murid-muridnya. Sehingga tetua Hao memiliki sebuah rencana agar nantinya menyuruh Soyan untuk mengembalikan api pelik yang ada di menara pelatihan fisik. Dekan hanya bisa terdiam sebab rasanya mustahil Soyan akan mengembalikan api pelik tersebut. Mengingat menara pelatihan fisik dibuka untuk memberikan kesempatan semua murid untuk mengambil manfaat apapun yang ada di dalam sana. Tapi tak disangka-sangka Soyan malah berhasil memurnikannya. Di halaman ada Bai Cheng. Kali ini ia memprovokasi lagi semua murid secara terang-terangan. Bagaimanapun akan mengambil api pelik Soyan untuk dikembalikan ke akademi ini. Harapannya coy. Karena Bai Cheng dianggap murid senior ini, ya kan? Kebanyakan murid malah terpengaruh oleh ucapan Bai Cheng. Namun ada beberapa murid yang tidak sependapat, seperti Hujia yang lebih memihak ke arah Soyan. Sedangkan Wu Hao sepertinya ia masih bimbang, sehingga untuk sementara keputusan Wu Hao netral, alias tidak memihak kepada siapapun. Hingga akhirnya dekan datang menghentikan Bai Cheng yang menyuarakan untuk mengembalikan api pelik. Yang saat ini coy, dianggapnya api pelik ya milik bersama lah. Dekan menegaskan bahwa api tersebut bukan milik siapa-siapa. Sementara Soyan adalah orang beruntung yang mendapatkannya. Jadi tidak ada yang harus disesalkan. Lagian Soyan mendapatkan dengan cara fire. Ditambah lagi berkat kehadiran Soyan, api pelik tidak jatuh ke tangan Han Feng. Sampai sini Bai Cheng semakin murka kepada Soyan, sebab menurutnya Soyan seperti dianak emaskan. Di sekti Gu ada tetua memerintahkan kepada Goya untuk mengawasi pohon Budi, yang dimana tempat itu adalah tempat Han Missing dibelenggu, sebab akhir-akhir ini pohon tersebut tidak stabil coy. Tetua Gu meminta kepada Goya untuk memastikan tempat tersebut masih aman. Jika segel tersebut masih utuh, maka Goya disuruh untuk memperkuat lagi. Tetua Gu memberikan kesempatan kepada Goya untuk mengikut sertakan siapapun yang diinginkannya. Goya meminta agar Sun E ikut dengannya, sehingga Sun E yang tadi sedang berlatih di altar, kini ia mendapatkan kabar bahwa ia diperbolehkan keluar untuk menyelesaikan misi. Tapi ingat, Tetua Gu tidak ingin ada keperluan lain di luar sana. Misi mereka hanyalah memastikan pohon Budi masih aman dan kondusif. Singkatnya, Soyan dan lainnya sudah sampai di akademi. Di sini Sausian ia suruh untuk istirahat selagi ingin meminta bantuan kepada dekan. Ratu berharap agar Soyan gerak cepat, sebab kondisi Sausian saat ini sedikit mengalami perubahan, yakni emosinya akan melonjak. Jika emosinya sampai di titik klimaks, maka wassalam, semua orang di akademi ini akan terkena racun yang dilepaskan Sausian. Soyan kemudian mendatangi ke tempat dekan berada. Kebetulan di sini ia sedang berdua bersama Tetua Hao. Tetua Hao yang melihat kedatangan Soyan secara tiba-tiba, ya kan, spontan menanyakan apakah Soyan bersedia mengembalikan api pelik. Soyan fokus ke tujuan utamanya, yakni menyelamatkan nyawa Sausian yang mengalami tubuh toksin, ya kan.
Sebelum ke intinya, Soyan bercerita dulu awal mula bertemu dengan Shao Xian. Ketika di hutan monster, ia bertemu dengan seorang wanita yang dibenci oleh masyarakat di sana. Sebab wanita tadi mengalami tubuh toksin. Soyan berharap Dekan mengetahui tentang keberadaan pohon Budi dan Soyan akan langsung mendatangi untuk mendapatkannya. Nantinya selagi Soyan mencari, Dekan mengizinkan Shao Xian berdiam di menara pelatihan fisik. Dekan menanyakan kepada Soyan tentang Shao Xian. Apakah ia mengalami tubuh toksin sejak lahir atau tertular dari orang lain? Soyan mengatakan dengan jujur bahwa Shao Xian mengalami tubuh toksin sejak lahir. Mendengar itu jelas, Dekan menolak dan marah besar. Dekan menyuruh Soyan mengusir wanita itu dari akademi ini. Sebab orang yang terkena tubuh toksin sejak lahir sangat mustahil dapat disembuhkan. Ditambah lagi akan membahayakan para murid akademi di sini. Soyan kecewa atas penolakan Dekan. Namun ada tetua Hao yang mencoba menenangkan Soyan. Bahwasanya Dekan tadi bukan marah kepada Soyan, melainkan ia perhatian kepada Soyan. Penolakan tadi semata-mata hanya demi menyelamatkan akademi ini. Ditambah pengalaman buruk ketika Dekan masih menjadi seorang murid. Ya, bisa dikatakan seperti Soyan saat ini coy. Ketika itu Dekan juga memiliki seorang teman yang mengalami tubuh toksin. Semua orang menolak kehadiran temannya, hanya Dekan yang senantiasa selalu berada di samping orang itu. Dekan muda juga berusaha mencari obatnya, namun hingga temannya itu mati, Dekan tidak menemukan pohon Budi. Hingga saat itu juga lah pohon tersebut dinyatakan punah dari muka bumi ini. Itulah sebabnya alasan kenapa Dekan menolak. Ia tak ingin melihat Soyan nasibnya sama seperti Dekan waktu muda dulu, yakni mencari sesuatu yang tak pasti, seperti pohon Budi. Akhirnya Soyan kembali dengan raut wajah sedihnya setelah Shao Xian ditolak untuk bertinggal diri di akademi ini. Shao Xian juga memahami akan kenyataan ini, sehingga Shao Xian akan pergi meninggalkan Soyan dan akademi. Shao Xian juga sadar jika terus berada di samping Soyan, malah akan membahayakan Soyan ya kan? Nah saat inilah Hujia datang. Ia senang Soyan kembali ke akademi. Hujia langsung bercerita tentang Baicheng dan kejadian yang ada di akademi ini selama Soyan pergi. Hingga di mana Hujia juga diceritakan oleh Soyan tentang latar belakang Shao Xian dan juga penolakan untuk ia tinggal di akademi ini. Hujia merasa kasihan ya kan kepada Shao Xian, sehingga ia ingin membantunya agar dapat berdiam di menara pelatihan fisik. Mendatangi kakeknya tetua Hao, di sini Hujia langsung merayu kakeknya dengan berpura-pura menangis agar Shao Xian bisa berdiam di sini. Apa yang dilakukan Hujia ini tidak lain tidak bukan karena menganggap Soyan seperti saudaranya. Maka tak heran jika Shao Xian juga mendapatkan hal yang sama, dikarenakan Shao Xian dulu pernah menyelamatkan Soyan ketika di hutan monster. Akhirnya tetua Hao luluh dan bersedia memberikan kesempatan bagi Shao Xian untuk berdiam diri di menara pelatihan fisik. Tapi sebelumnya di dalam menara ini sudah ada Baicheng bersama anggotanya. Mereka sempat tak ingin keluar dari dalam menara coy, karena menara ini dianggap menara para murid akademi. Lagian sebelumnya Baicheng juga diberikan oleh Dekan untuk memasuki menara, hingga mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi setelah Baicheng tahu bahwa di luar ada Soyan, di mana Soyan yang diyakini penyebab kehilangan nyawa adiknya, maka dari itu Baicheng memberikan sebuah syarat. Jika Shao Xian ingin masuk, Soyan harus menuruti perintah Baicheng selama Shao Xian berada di dalam sana. Soyan pun akan menuruti dan menerima syarat dari Baicheng, sehingga Shao Xian mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam. Baicheng tidak sebodoh itu ya kan? Pastinya ia juga memiliki sebuah rencana untuk menyakiti orang-orang yang dekat dengan Soyan. Salah satunya ingin menyerang Shao Xian ketika berada di dalam sini. Di sini Shao Xian hampir saja berada dalam ancaman. Tetapi Ratu Mendoza dengan cekatan mengeluarkan teknik indah bola matanya untuk membuat bawaan Baicheng tidak bisa apa-apa lagi. Kejadian ini rupanya membuat Shao Xian tidak bisa mengontrol emosinya lagi coy. Tubuh toksinnya mulai bereaksi di dalam tubuhnya. Sementara di luar ada Baicheng meminta agar Soyan mengumumkan bahwa ia telah membawa wanita beracun ke akademi ini. Awalnya Soyan keberatan, sebab Shao Xian bukanlah wanita beracun. Namun, Soyan sudah berjanji akan menuruti semua keinginan Baicheng. Sehingga Soyan mengatakan kepada murid lainnya bahwa ia bernama Soyan telah membuat kegaduhan di akademi ini dengan membawa seseorang yang mengalami tubuh toksin. Jelas semua murid yang mendengar tersebut menganggap Soyan ingin membunuh mereka. Bertepatan dengan itu juga terdengar suara pukulan dari seorang murid akademi. Ya, pukulan ini sebuah syarat yang ditunjukkan kepada Baicheng bahwa Shao Xian sedikit lagi akan mengeluarkan zat-zat racun dari tubuhnya. Dan film pun bersambung.